materi geometri bidang dan ruang tentang irisan pada bidang. Mengiris berarti membagi sebuah benda menjadi beberapa bagian. Bangun ruang apabila diiris oleh sebuah bidang akan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh bidang irisan. Bidang irisan tersebut setidaknya melalui 3 titik yang ditentukan. Titik tersebut mungkin terletak pada bangun ruang, atau pada rusuk, atau pada bidang sisi, di luar bangun ruang, atau di dalam bangun ruang. Contoh bidang irisan pada irisan bangun ruang di kehidupan sehari-hari, contohnya dapat kita lihat pada sebuah tahu. Di sini saya mempunyai sebuah contoh tahu berwarna biru. Jika kita mengiris tahu ini dengan sebuah pisau dengan cara tertentu, kita dapat melihat bidang irisannya berupa bagian tahu yang berwarna putih. Sebelum kita masuk pada macam-macam irisan, terlebih dahulu kita perlu memahami istilah-istilah pembahasan mengenai irisan bangun ruang. Nah, ada dua istilah yang perlu kita pahami sebelum masuk pada pembahasan irisan bangun ruang. Yang pertama adalah bidang irisan. Bidang irisan adalah bidang yang membagi dua bangun ruang menjadi dua bagian. Yang kedua ada sumbu afinitas atau disebut juga dengan garis dasar atau garis kaliniasi, adalah garis persekutuan antara bidang datar dengan bidang alas bangun ruang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumbu afinitas. Diketahui sebuah kubus ABCDEFGH yang alasnya di bidang H, bidang V memotong kubus tersebut sehingga terjadi irisan bidang PQR. Bidang V juga memotong bidang alas H sepanjang garis XY. Nah, di sini sudah ada kubus ABCDEFGH dan dia terletak pada bidang H, terus ada bidang V. Memotong kubus tersebut sehingga terjadilah irisan bidang PQR. Nah, di sini dia memotong, juga diketahui bahwasanya dia memotong alas H. Ini adalah bidang PQR yang dipotong oleh bidang V. Bidang H juga dipotong oleh bidang V sepanjang garis XY. Nah, apa itu sumbu afinitas? Garis X dan Y ini disebut sebagai garis afinitas atau juga disebut sebagai garis dasar atau juga disebut sebagai garis kaliniasi. Ada 3 metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah irisan bangun ruang. Yang pertama, dengan memanfaatkan sumbu afinitas. Yang kedua, dengan perpotongan bidang diagonal. Dan yang ketiga, dengan perluasan bidang sisi. Selanjutnya, masuk kita pada menggambar irisan bidang dengan cara pertama, yaitu dengan sumbu afinitas. Diketahui sebuah limas TABCD dengan titik P, Q, dan R pada rusuk TD, TA, dan TC. Lukislah irisan limas dengan bidang PQR. Ada sebuah limas TABCD. Lalu di rusuk TD ada titik P, di rusuk TA ada titik Q, dan di rusuk TC ada titik R. Kita diminta untuk melukis irisan limas dengan bidang PQR. Nah, pertama-tama kita buat garis PQ dan DA diperpanjang sehingga berpotongan di satu titik. Nah, kita buat perpanjangan PQ dan juga DA. Nah, titik potongnya kita beri nama titik U. Langkah yang kedua, buat garis PR dan DC diperpanjang sehingga berpotongan di satu titik pula. Garis PR dan garis DC kita perpanjang sehingga perpotongan kita beri nama titik V. Langkah selanjutnya, buat garis UV sehingga memotong AB di titik S dan BC di titik U. Buat garis UV sehingga AB memotong di titik S, perpotongan di garis AB titik S, dan perpotongan di garis BC disebut dengan titik U. Kita sambungkan titik Q dengan titik S, begitu juga dengan R ke titik U. Akan terbentuk irisan bidang PQSOR. Jadi, bidang PQSOR sama dengan bidang irisan.
Selanjutnya kita masuk pada cara yang kedua, yaitu menggambar irisan bidang dengan perluasan bidang sisi. Diberikan contohnya soal yang sama seperti cara sebelumnya. Diketahui 5 TABCD dengan titik P, Q, dan R pada rusuk TD, TA, dan TC. Kita diminta untuk lukislah irisan limas dengan bidang PQR. Nah, tadi kita juga diminta hal yang sama, tapi diminta dengan cara menggunakan sumbu afinitas. Dan sekarang kita diminta untuk menggunakan cara perluasan bidang sisi. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama, kita buat bidang sisi TDA, kita perpanjang. Begitu juga dengan sisi TCB, kita perpanjang sehingga nanti bertemu pada satu titik. Titik ini kita kasih nama titik U, lalu kita hubungkan T ke U. Selanjutnya, buat garis PQ sehingga memotong TU di titik V. Kita tarik garis PQ sehingga memotong garis TU di titik V. Lalu, buat garis RV sehingga memotong TB di titik S. Kita buat garis dari R ke V sehingga memotong titik TB di garis S. Kita hubungkan garis Q dengan S, P dengan R, sehingga bidang PQSR merupakan bidang irisannya. Jadi, bidang PQSR adalah bidang irisannya. Kita masuk dengan cara ketiga, yaitu menggambar irisan bidang dengan perpotongan bidang diagonal. Di sini saya juga memakai contoh soal yang sama, yaitu diketahui limas TABCD dengan titik P, Q, R pada rusuk TD, P di TD, Q di TA, dan R di TC. Kita juga diminta untuk melukis irisan bidang PQR dengan cara perpotongan bidang diagonal. Pertama-tama kita buat diagonal pada bidang alasnya. Perpotongan diagonal ini kita sebut sebagai titik U. Lalu kita hubungkan titik T ke titik U. Lalu buat garis QR sehingga memotong TU di titik V. Kita buat garis QR memotong TU di titik V. Selanjutnya buat garis PV sehingga memotong TB di titik S. Buat garis PV sehingga memotong TB di titik S di TB, terus perpotongannya kita beri nama S. Lalu kita hubungkan PQSR dan bidang PQSR tersebut adalah bidang irisannya. Jadi, bidang PQSR tersebut adalah bidang irisannya. Jadi, dari ketiga cara tersebut, dengan pertama tadi menggunakan sumbu afinitas, yang kedua dengan perluasan bidang sisi, dan yang ketiga dengan bidang diagonal, kita dapat ambil kesimpulan bahwasannya semua bidang irisan yang terbentuk adalah sama. Hanya saja di setiap ini memiliki caranya masing-masing, dan kita bisa memilih salah satu cara yang mana yang mudah kita pahami. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.